welcome back to my YouTube channel SN Edu dan Info yang pastinya menjadi tempat berbagi informasi menarik dan edukasi. Ya, kali ini kita masih dalam sesi pembahasan soal-soal CPNS tahap SKB atau seleksi kemampuan bidang ya, bidang kesehatan. Ya, mungkin dalam waktu dekat akan diselenggarakan ujian tahap SKB oleh pemerintah ya. Silahkan menunggu pengumuman resminya sembari mempersiapkan diri agar lebih matang menghadapi ujiannya. Oke? Ya, karena ada beberapa komentar request pada video-video saya sebelumnya, sehingga saya memutuskan untuk membahas kembali topik tentang gizi bagian yang kedua, yakni antropometri tubuh manusia. Saya harap informasi dalam video ini juga bisa tetap relevan untuk teman-teman yang tidak mengikuti seleksi CPNS. Ya, seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman ya, sembari di-share ke teman-teman yang lainnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari video saya. Oke, keep watching dan semoga bermanfaat ya. Check it out. Oke, kita lanjut pada pembahasan soalnya. Yang pertama, seperti judulnya ya, ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia dalam bidang ilmu gizi yang digunakan untuk menilai status gizi adalah A. Ilmu gizi, B. Biologi, C. Antropologi, D. Antropometri, E. Nutrien. Ya, kira-kira jawabannya apa ya? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Antropometri. Pembahasannya, antropometri itu berasal dari kata antropos yang artinya tubuh dan metros yang artinya ukuran. Jadi, antropometri artinya ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia dalam bidang ilmu gizi yang digunakan untuk melihat atau menilai status gizi yang berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh manusia dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Jenis-jenis alat ukur antropometri itu sendiri ada umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar dada, dan sebagainya. Jadi jawaban yang benar adalah antropometri. Oke, next. Kebutuhan protein bagi lansia dengan umur di atas 60 tahun adalah sebanyak A. 0,25 gram per kilogram berat badan per hari, B. 0,5, C. 0,8, D. 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kira-kira jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah C. 0,8 gram dari total kilogram berat badannya dalam satu hari. Ya, pembahasannya secara umum, kebutuhan protein bagi lansia berkisar antara 0,8 gram sampai 1 gram per kilogram berat badan dalam satu hari. Bahan makanan sumber protein yang dianjurkan adalah pangan hewani yang rendah lemak serta kacang-kacangan. Manfaat protein itu sendiri untuk tubuh lansia adalah sebagai sumber energi, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan meningkatkan massa dan kekuatan otot. Jadi untuk teman-teman atau bapak dan ibu yang sudah menginjak usia 60 tahun atau punya keluarga sudah berumur 60 tahun dianjurkan untuk memberikan kebutuhan protein sekitar 0,8 sampai 1 gram per jumlah kilogram berat badannya dalam satu hari, supaya ini ya dapat meningkatkan massa dan kekuatan otot dan sebagai sumber energi. Oke, next. Soal berikutnya, jumlah kalori yang dibutuhkan oleh seorang pria dewasa adalah A. 1.500 kalori, B. 1.000, C. 4.500, D. 3.000. Jawaban yang benar adalah ya D. 3.000 kalori dengan penjelasan sebagai berikut. Wanita remaja kebutuhan kalorinya sekitar 1.600 sampai 2.400 dalam satu hari. Sedangkan pria remaja sekitar 2.000 hingga 3.000 dalam satu hari. Kalau wanita usia 31 sampai 50 tahun, wanita dewasa ya, membutuhkan sekitar 2.200 dalam satu hari, dan pria aktif usia 31 sampai 50 membutuhkan 28.000 hingga 30.000 ya kilokalori dalam satu hari. Nah, cara untuk menghitung kalori itu disebut sebagai KKB, kebutuhan kalori basal atau BMR, basal metabolic rate, menurut Kemenkes RI dengan rumus sebagai berikut. Pada laki-laki, rumusnya 30 kakal dikali berat badan ideal atau BBI, sedangkan pada perempuan 25 kakal dikali berat badan idealnya. Terus bagaimana sih cara menghitung berat badan idealnya? Ya, jawabannya sebagai berikut ya. BBI sama dengan tinggi badan manusia dikurangi 100, ini dalam satuan cm ya.
dikurangi dalam kurung 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Contoh ya, ada seorang perempuan memiliki tinggi tubuh sekitar 170 cm, maka berat badan idealnya adalah menggunakan rumus ini ya, 170 dikurangi 100 dikurang dalam kurung 10% dari tinggi badannya dikurang 100. Maka jawabannya adalah 70 dikurang 10% dari 70, jawabannya adalah 63. Untuk BBI-nya sama dengan 63. Sedangkan kalorinya atau KKB adalah 25 karena dia perempuan ya. 25 kakal dikali 63 sama dengan 1575 kilokalori. Jadi kebutuhan kalori wanita tersebut senilai 1500. Oke, lanjut soal berikutnya. Pada bayi baru lahir, pengukuran antropometrinya yang paling sering digunakan adalah parameter A. Lingkar lengan atas, B. Berat badan, C. Lingkar dada, D. Umur. Jawaban yang benar adalah ya, B. Berat badan. Untuk pembahasannya, berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir atau neonatus ya nama lainnya, untuk mendiagnosa bayi tersebut lahir normal atau BBLR, berat badan lahir rendah, di mana ukurannya di bawah 2.500 gram pada saat lahir. Jadi ini standar ya, standar BBLR. Jadi kalau di atas 2.500 sudah masuk dalam kategori normal. Jadi, pada masa bayi atau balita, berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik ataupun status gizi si bayi. Kecuali kalau ada kelainan klinis pada bayi tersebut, misalnya dehidrasi, asites, edema, atau adanya tumor. Karena penyakit-penyakit ini dapat menimbulkan bengkak, penimbunan cairan sehingga menimbulkan bias pada pengukuran berat badan. Jadi, ini merupakan satu pengecualian jika ada kelainan klinis seperti penyakit tersebut. Oke, berat badan merupakan suatu pencerminan dari kondisi yang kekurangan gizi dan untuk melihat konsumsi kalori protein dan karbohidrat oleh si bayi melalui ASI ya. Oke, kenapa sih harus berat badan yang menjadi salah satu pilihan utama dalam pengukuran antropometri? Ya, yang pertama, karena berat badan merupakan parameter yang paling baik dan mudah untuk melihat perubahan dalam waktu singkat. Karena perubahan konsumsi makan dan kesehatan berpengaruh pada berat badan. Dan kemudian pengukuran berat badan tersebut memberikan gambaran status gizi sekarang. Jika dilakukan periodik, dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhannya. Dan pengukuran berat badan itu sendiri sudah umum dan luas dipakai di Indonesia. Ketelitian pengukurannya tidak banyak dipengaruhi oleh keterampilan pengukur, apalagi jika ada pengukuran digital ya. Kemudian karena masalah umur merupakan faktor penting untuk penilaian status gizi. Berat badan terhadap tinggi badan sebagai indeks yang tidak tergantung pada umur, karena berat badan ini dapat berubah dalam waktu dekat ya, lebih singkat. Kemudian berat badan ini alat ukurnya dapat diperoleh di berbagai tempat, sampai ke pedesaan juga dalam ketelitian yang tinggi. Tinggal badannya diletakkan dalam alat penimbangan sehingga petugasnya sudah bisa membaca berapa ukuran berat badannya. Oke, next untuk soal berikutnya. Jika diketahui berat badan berbanding dengan tinggi badan itu rendah, berat badan dibanding umurnya itu rendah, dan berat badan dibanding tinggi badan dibanding umurnya itu normal, maka dengan ketiga kategori tersebut, status gizi menurut klasifikasi WHO adalah A baik, B obesitas, C buruk atau kurang, D masalah gizi kronis. Jawaban yang benar adalah ya, C. Pembahasannya, jika berat badannya dibanding umur serta tinggi badannya dibanding umurnya rendah, sedangkan berat badan dibanding tinggi badannya normal, maka kesimpulannya anak tersebut adalah status gizinya baik, tapi mengalami masalah kronis karena berat badan anak proporsional dengan tinggi badannya normal, proporsional ya, normal. Kemudian jika berat badan dibanding umurnya normal dan tinggi badan dibanding umurnya rendah, serta tinggi badan dibanding berat badan dibanding tinggi badan itu lebih, maka kesimpulannya adalah anak tersebut mengalami masalah gizi kronis, dan pada saat ini anak tersebut menderita
overweight atau obesitas karena berat badan lebih dari proporsional, ya, berat badan dibanding tinggi badannya lebih. Yang kemudian C itu berat badan dibanding umurnya dan tinggi badan dibanding umurnya, serta berat badan dibanding tinggi badan itu semuanya rendah. Ya, jika semuanya rendah, maka anak tersebut masuk dalam kategori kurang gizi berat dan kronis. Artinya, kondisi saat ini gizi si anak tidak baik, bahkan riwayat masa lalunya juga tidak baik karena semuanya rendah ya. Berikutnya, berat badan. Jika berat badan dan tinggi badan dibanding usia, serta berat badan berbanding tinggi badan itu semuanya normal, maka kesimpulannya anak tersebut masuk kategori keadaan gizi baik pada saat ini dan masa lalunya. Ya, goalnya ini ya, harapannya anak-anak di Indonesia ini masuk dalam kategori keadaan gizi baik pada masa kini dan pada masa lampau. Ya, jika berat badan dibanding umur rendah, tinggi badan dibanding umur normal, dan berat badan dibanding tinggi badannya rendah, sehingga kesimpulannya anak tersebut mengalami kekurangan gizi berat atau kurus dan keadaan tubuh anak itu jakun. Jadi soalnya yang tadi jawabannya adalah ini ya, buruk, kurang karena si anak jakun seperti itu, tingginya normal tetapi berat badannya rendah jika dibanding dengan usia. Oke, lanjut soal berikutnya. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi merupakan konsumsi pangan adalah metode A. Frekuensi makanan atau food frequency, B. Riwayat makanan atau dietary history, C. Penimbangan makanan atau food weighing, D. Pendaftaran makanan atau food list. Yang ditanya adalah yang termasuk metode kuantitatif untuk melihat status gizi. Jawaban yang benar adalah ya C. Proses melakukan survei dengan penimbangan makanan atau food weighing. Pembahasannya, ya, metode survei konsumsi itu, konsumsi pangan manusia dibagi menjadi dua, secara kualitatif atau mutu dan secara kuantitatif atau secara angka. Kualitatif itu jenis-jenisnya adalah food frequency questionnaire, yang kedua diet history atau histori konsumsi makan. Sedangkan yang kuantitatif adalah satu, menggunakan metode recall 24 jam, mengingat kembali apa yang dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Yang kemudian estimate food record, estimasi kira-kira kebutuhan konsumsi makan. Yang ketiga itu weighing method, ya, penghitungan berat makanan ya, tadi timbangan makanan. Yang kemudian food account and household food, itu penghitungan dari jumlah makanan dan kebutuhan rumah tangga. Jadi jawaban yang benar adalah ya weighing method, ya. Next, yang termasuk ke dalam metode pengumpulan data konsumsi pangan tingkat nasional, kuncinya tingkat nasional adalah A. Food account, pencatatan keluar masuk pangan rumah tangga, B. List recall atau mengingat kembali dan mencocokkan dengan daftar pangan yang sudah disusun, C. Inventory atau metode inventaris, D. 24-hour recall atau mengingat kembali konsumsi makanan selama 24 jam yang lalu, E. Food balance sheet atau neraca bahan makanan atau NBM. Ya, jawaban yang benar adalah ya E. Food balance sheet atau neraca bahan makanan. Penjelasannya, food balance sheet atau NBM itu adalah tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan atau pengadaan dan penggunaan atau pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam ruang lingkup negara ataupun provinsi, kabupaten ataupun kota dalam waktu kurun tertentu. Jadi jawabannya tadi adalah E ya, NBM, neraca bahan makanan. Oke, berikutnya yang termasuk dalam metode pengumpulan data konsumsi pangan tingkat rumah tangga adalah, sekarang kata kuncinya rumah tangga ya, A. 24 hours recall atau mengingat kembali 24 jam yang lalu apa yang konsumsi makanannya. Yang kemudian B. Repeat 24 hour recall, yakni penambahan jumlah hari dalam menggunakan metode mengingat kembali 24 jam yang lalu ya. Seperti ini ya, yang di atas ini ya, repeat 24 hours. C. Estimate food record atau pencatatan pangan. D. Inventory method inventaris, metode inventaris. E.
Week food record atau penimbangan makanan. Jawaban yang benar adalah kata kuncinya rumah tangga. Ya, D. Inventory method atau metode inventaris. Pembahasannya, metode-metode dalam pengumpulan data konsumsi pangan di tingkat rumah tangga ada 4, yakni yang pertama food account atau pencatatan keluar masuk pangan di rumah tangga. Ya, berapa jenis makanan yang masuk dan yang dikonsumsi. Yang kemudian kedua, list recall atau mengingat kembali dan mencocokkan dengan daftar pangan yang sudah disusun. 3 itu inventory, metode inventaris, yaitu untuk melihat ya jumlah stok yang tersedia dalam satu rumah tangga, jumlah tersedia pangan. Yang keempat, household food report atau pencatatan pangan rumah tangga. Ya, jawabannya tadi ya ini ya, inventory method atau metode inventaris. Next, soal berikutnya. Seroptalmia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan A. Vitamin B, B. Vitamin A, C. Vitamin K, D. Vitamin E. Jawaban yang benar adalah ya, B. Vitamin A. Penjelasannya, seroptalmia adalah penyakit mata akibat kekurangan vitamin yang ditandai dengan mata kering dan dapat mengakibatkan kerusakan serius pada kornea mata karena kurangnya pelumas untuk menggerakkan bola mata kita. Seroptalmia itu ditandai dengan adanya bercak putih di area kornea mata dan tukak pada kornea ya, seperti bercak kulit ya. Parahnya, jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan, pengidap dari seroptalmia tersebut bisa mengalami kebutaan secara permanen. Jadi, sebaiknya kita mengkonsumsi vitamin A secara cukup ya, misalnya dalam buah-buahan, wortel dan sebagainya, sayur gitu ya. Oke, ya ini jadi soal yang terakhir ya. Oke, arteriosklerosis dapat terjadi karena A. Kadar kolesterol, trigliserida, serta tekanan darah yang tinggi. B. Akibat gangguan metabolisme glukosa. C. Karena penyimpangan metabolisme karbohidrat atau jumlah karbohidrat yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan. D. Gangguan metabolisme protein. Iya, jawaban yang benar adalah A, karena kadar kolesterol, trigliserida, serta tekanan darahnya yang tinggi. Pembahasannya, arteriosklerosis adalah menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dan di dinding arteri. Arteri itu pembuluh darah ya, yang dapat menghalang aliran darah dan dapat menyebabkan berbagai penyakit, antara lain penyakit jantung koroner, serta serangan jantung dan stroke. Ya, ibaratnya jika pembuluh darah kita itu seperti pipa air, ya jika pipa air itu disumbat secara perlahan oleh karat ataupun lumut sehingga mengganggu lancarnya peredaran air ya. Ya, kira-kira seperti itu arteriosklerosis ini. Ya, penyebabnya ya disebabkan oleh satu, diabetes atau manusia tersebut, tubuh tersebut resisten terhadap insulin. Yang kedua, yang ini ya tadi soalnya, kadar kolesterol, trigliserida, serta tekanan darah yang tinggi. Yang ketiga itu kebiasaan merokok ya, yang dapat menyebabkan plak pada pembuluh darah sehingga ada baiknya untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan merokoknya. Berikutnya, obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kemudian penyakit yang menyebabkan peradangan, ya terjadinya infeksi atau artritis pada pembuluh darah. Yang kemudian riwayat keluarga, adanya riwayat keluarga menderita arteriosklerosis atau penyakit jantung koroner dan stroke. Ya, jawaban yang benar adalah tadi ya, A. Kadar kolesterol, trigliserida, dan tekanan darah yang tinggi. Ya, demikian pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi salah satu materi persiapan untuk teman-teman yang mengikuti seleksi tahap bidang untuk CPNS tahun 2020. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, share, dan di komen ya jika ada request untuk topik selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya agar mendapat update terbaru dari video kami. Terima kasih. Thank you.